cepet capek pada saat aktivitas yang biasa aja. Kemudian sesak atau bisa nih kalau misalnya aktivitasnya agak meningkat nih, misalnya naik tangga gitu udah mulai sesek-sesek Oke. yang ringan kayak gitu kan. Di sini ada 32 tahun 30 gitu masih kan. termasuk muda berarti ya, Dok? Mudah kan, 30 itu mudah banget kayak Iya. gitu kan. Jadi orang Halo Sobat Sentra, kembali lagi di Sentra Stage, podcastnya Sentra Medica Hospital Cisalak. Podcast yang membahas berbagai topik kesehatan yang dikemas secara ringan namun juga tetap informatif. Nah, pada episode kita kali ini akan membahas mengenai penyakit jantung. Mungkin Sobat Sentra udah pada tahu ya, penyakit jantung tuh seperti apa gambarannya. Namun, Sobat Sentra tahu nggak sih, ternyata penyakit jantung itu disebut sebagai silent killer. Nah, untuk membahas itu, kita sudah bersama narasumber yang spesial, yaitu Dr. Margareta Ginanti, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Apa kabar, Dok? baik, Alhamdulillah sehat ya berarti ya, Dok? sehat. Oke, nah Dok, sebelum kita mulai podcastnya nih, selamat datang di Sentra Stage, podcastnya Sentra Medica Cisalak. Makasih. Dan juga selamat datang nih, Dok, karena telah bergabung di Sentra Medica Hospital Cisalak. Semoga dengan adanya dokter kita jadi semakin banyak informasi kesehatan yang diberikan khususnya untuk pelayanan kesehatan jantung. Oke, kita mulai aja ya nih, Dok. Karena Oke. judulnya ini tentang silent killer. Penyakit jantung itu silent killer. Kenapa sih, Dok, bisa disebut silent killer? Soalnya serem ya, Dok, ngomongin silent killer ini. Iya, jadi kalau bisa dibilang penyakit jantung itu silent killer karena memang mungkin orang itu suka nggak ngerasa ya, Iya. karena mereka tetap bisa beraktivitas dengan seperti biasa gitu, tapi sebenarnya memang sudah ada gejala nih gitu kan, Oke. gejala untuk kayak seperti penyempitan jantung kayak gitu kan. Cuman mungkin memang orang nggak notice karena awalnya tuh gejalanya cuma cepet capek, kemudian sesak nafas tapi yang maksudnya nggak dirasa kayak gitu ya. Atau memang sebenarnya udah ada rasa nyaman nggak nyaman di dada, tapi memang mungkin mereka menganggapnya ini gue masih bisa aktivitas nih, saya masih bisa aktivitas, jadi ngerasanya cuma kayak kelelahan aja Oke. gitu. Gitu ya, Dok. Nah, berarti sebenarnya banyak juga pasien-pasien yang datang itu kondisinya sudah cukup buruk, Dok, karena nggak ngerasa ada gejala itu ya, Dok? Iya benar, kalau di lapangan itu sering pasien datang-datang udah dengan keluhan udah serangan jantung nih. Oke. Jadi mereka datang udah dengan nyeri dada yang berat gitu kan. Tapi sebenarnya setelah kita gali-gali sebelumnya ya ada nih Tetap keluhannya, ada ya? ada. Jadi sebelumnya pernah ada rasa nggak nyaman di dada. Kemudian ada juga memang udah cepet capek gitu ya. Yang dimaksud cepet capek di sini tuh adalah ketika aktivitasnya biasa tapi mudah lelah gitu. Jadi kayak kalau mungkin Sobat Sentra misalnya makan dan minum atau kemudian mandi gitu, aktivitas kan aktivitas biasa Iya, gitu ya. Tapi tuh ada yang kondisi yang dia cepet capek cuman dengan kondisi seperti itu gitu. Itu yang dimaksud cepet capek atau Oke. mudah lelah Jadi gitu ya. aktivitasnya sebenarnya biasa tapi kok mudah lelah gitu ya, Dok? Iya, itu yang mungkin kita patut curiga. Sebetulnya udah ada nih sebelumnya, mungkin ada yang nggak, ada yang sesuatu yang nggak bener, nggak beres kayak gitu. Tapi pastinya bukan itu aja kan, Dok. Nah, jadi saya mau nanya nih tentang tanda atau gejala awal penyakit jantung tuh apa sih, Dok? Ya itu yang pertama yang sering nggak disadari ya Iya. tadi ya. Kalau misalnya dia tuh cepet capek pada saat aktivitas yang biasa aja. Kemudian sesak atau bisa nih kalau misalnya aktivitasnya agak meningkat nih, misalnya naik tangga gitu udah mulai sesek-sesek yang ringan kayak gitu kan. Terus habis itu rasa nggak nyaman gitu di dada ya. Misalnya kalau suka ngerasanya sih bukan nyeri dada yang kayak diremas atau kayak gimana sih. Biasanya tuh lebih ke yang kayak tertimpa, tertekan gitu kan, jadi kayak berat gitu mungkin orang-orang, jadi nggak bisa mendeskripsikan banget gitu loh, gitu kan rasanya, pokoknya nggak enak aja Dok di dada kayak gitu kan. Terus habis itu bisa juga nih kalau misalnya udah lebih berat lagi, dia bisa nyerinya sampai menjalar nih, yang kita kalau misalnya klasik banget ya, kalau misalnya orang-orang datang nyeri yang tertekan, kemudian nembus ke punggung, menjalar nih sampai ke rahang, kemudian ke bahu sebelah kiri, ke tangan sebelah kiri itu bisa. Kemudian jantungnya bisa berdebar-debar nggak kayak biasanya. Terus bisa juga disertai dengan kalau emang udah berat banget nih sampai dia keringat dingin, atau bisa juga mual muntah gitu kan. Kadang tuh ada orang datang dengan udah nyeri dadanya khas banget, tipikal banget, dengan disertai dengan keringat dingin dan juga mual muntah. Oke, gitu. Nah, Dok, untuk faktor resikonya tuh siapa aja sih, Dok? Apakah biasanya kan kita tahu kalau orang kena penyakit jantung itu yang sudah lanjut usia gitu. Apakah ada yang bisa ke yang usia muda, Dok?
Ya. Kalau untuk penyakit jantung? Jadi sebenarnya ini yang perlu diluruskan Ya. Jadi kan sebenarnya penyakit jantung atau ya misalnya spesifik ke serangan jantung tuh bisa ke semua usia gitu ya. Maksudnya kayak anak-anak muda sekarang pun juga udah mulai banyak nih gitu kan. Jadi kita membaginya dalam 2, yaitu faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan juga yang nggak bisa dimodifikasi. Kalau yang nggak bisa dimodifikasi jelas yang jenis kelamin laki-laki lebih banyak nih daripada perempuan gitu kan. Kemudian usia, kalau usia biasanya sih lebih dari 50 tahun lah mungkin ya, usia lebih tua kayak gitu. Dan kemudian ada juga faktor seperti genetik gitu ya, misalnya di keluarga yang satu garis lurus nih, ya maksudnya satu kandung kayak gitu tuh, mungkin ada yang udah pernah kena serangan jantung sebelumnya atau ada penyakit jantung sebelumnya, itu bisa aja genetik. Kemudian faktor risiko yang bisa dimodifikasi nih, yang paling gampang banget ya kan, yang sering kita temui dan pasti selalu semua dokter jantung kalau misalnya anamnesis atau kita wawancara ke pasien itu pasti selalu nanya punya sakit darah tinggi nggak atau tensinya tinggi nggak, kemudian ada sakit diabetes mellitus atau gulanya nih ada tinggi atau enggak, kemudian kolesterol ada apa enggak, tinggi atau enggak gitu kan, kemudian merokok, nah pasien-pasien merokok atau enggak gitu kan, terus kemudian kita bisa lihat dari tampilannya pasiennya obesitas atau ada kegemukan atau enggak kayak gitu sih, paling itu yang bisa kita modifikasi gitu. Nah dok, berarti sebenarnya ke usia muda juga bisa berarti ya dok? Bisa. Karena dokter waktu itu pernah ada nggak dok pasien yang termuda dok yang dokter tanganin? Pernah ada pernah ada paling muda 23 tahun. Oh 23 tahun. Itu kenapa tuh? Serangan jantung, kalau ditanya sih ya dari faktor risiko yang tradisional aja nih dia ada merokok. Gitu. Berarti merokoknya kuat banget gitu ya dok? Gitu. Biasanya. Kondisinya merokoknya kuat banget, ya itu kena serangan jantung. Jadi sekarang trennya tuh udah mulai banyak sih yang muda kayak gitu kan. Kemarin juga terakhir di sini ada 32 tahun gitu kan. Masih termasuk muda berarti ya dok? Muda kan, itu muda banget kayak gitu kan. Jadi orang masih produktif gitu kan. Jadi dan harus pasang ring waktu itu dok? Apa? Ada yang pasang ring, ada yang enggak kayak gitu. Wah. Ini Sobat Sentra harus mulai waspada nih ya yang muda-muda gaya hidupnya. Dok, tadi kan kalau misalkan penyakit jantung lebih ke jenis kelaminnya tuh laki-laki ya dok? Betul. Tapi perempuan ada nggak sih dok? Ada. Itu kenapa dok bisa? Ya itu biasanya sih kalau perempuan itu lebih ke tensinya tinggi, terus stres juga tuh bisa kadang-kadang juga ngaruh gitu kan ya, atau gula darahnya yang nggak terkontrol gitu kan, karena kalau perempuan tuh lebih karena dia punya ngerasa lebih perasa gitu ya, jadi rasanya tuh lebih malah justru gejalanya lebih nggak jelas gitu malahan gitu kan, jadi gejala sedikit pun juga ya bisa aja serangan jantung gitu. Sebenarnya tadi yang dokter jelasin itu ada tanda-tandanya tuh kayak misalkan mulai naik tangga tuh udah mulai lelah. Sebenarnya di usia saya pun ya dok, untuk beberapa teman-teman saya juga masih muda juga udah mulai ngos-ngosan dok kalau naik tangga dok. Iya. Itu apakah salah satu juga tanda penyakit jantung dok? Enggak juga sih, kita harus tetap lihat ya, maksudnya dari nggak cuma dari satu gejala aja gitu kan. Kita harus lihat dari banyak gejala juga, kemudian kita juga bisa recall diri sendiri kan, maksudnya emang ada nggak nih riwayat-riwayatnya itu kayak yang tradisional aja dulu itulah, kita kan bisa merecall sendiri gitu ya dok. Terus ada lagi nih dok, orang bikin orang bingung bedain nyeri dada biasa bukan karena jantung dengan nyeri dada yang karena serangan jantung dok. Bedanya tuh apa sih dok? Apakah selalu orang yang kena penyakit jantung pasti ini tandanya nyeri dada nih, udah nyeri dada dikit pasti kayaknya serangan jantung? Enggak juga, yang tadi udah saya jelasin ya, maksudnya nyeri dadanya kita harus lihat nih, kalau memang khas banget ke jantung sih memang biasanya dia ya itu rasanya berat kayak gitu kan, sebenarnya harus ada penjalaran sih kalau misalnya yang benar-benar klasik kayak gitu ya, penjalaran, kemudian ada keringat dingin dan juga sampai mual muntah kayak gitu kan. Mungkin kemarin yang lagi heboh yang masalah GERD itu gitu kan, ya itu beda sih karena kalau GERD itu kan dari lambung gitu ya. Gitu. Jadi nggak selalu ya dok nyeri dada, baru ngerasa nyeri dada, kayaknya serangan jantung nih. Ya, tetap harus kita ini juga, maksudnya ngelihat juga dari berbagai faktor lain, gitu. checklist lainnya ya dok. Gitu. Jadi nggak selalu. Nah untuk pembahasan lengkapnya nih Sobat Sentra, nanti kita juga akan bahas bersama Dokter Margareta tentang bedanya nyeri dada biasa dan nyeri dada karena serangan jantung. Itu di Sentrascope ya. Nanti setelah ini jangan lupa untuk ditonton. Oke lanjut nih dok. Sekarang kita kan yang tadi masih kita bahas gaya hidup.
anak muda gitu. Kayaknya udah mulai jadi waspada dan perhatian. Saya juga berarti perempuan maupun laki-laki, teman-teman kita semua, Sobat Sentra di rumah, itu gaya hidupnya yang seperti apa sih dok? Yang dimaksud yang kurang sehat tuh yang seperti apa dok? Iya, kalau apa namanya yang zaman sekarang nih, anak-anak zaman sekarang itu kan yang pasti mager ya, orangnya mager, Kurang apa namanya, olahraga. kurang olahraga, Iya. malas gerak. Kemudian kita juga mungkin karena masih muda ya, maksudnya kayak denial gitu loh, maksudnya masa sih Masa saya sih? sih udah masih muda Iya. kena tensi tinggi Iya. gitu kan, masa sih saya gula gitu kan, padahal kan sebenarnya itu apa namanya yang bisa kita lakukan pemeriksaan sangat mudah Iya, gitu ya, dan gampang banget gitu loh, tensi. maksudnya tinggal tensi aja Iya. gitu kan. Nah emang kalau misalnya udah mulai tinggi ya kita harus patut berhati-hati dong Iya, gitu, apalagi kalau misalnya ada keturunan misalnya di keluarga bapak ibu misalnya ada tensi tinggi juga gitu kan, iya. kita juga harus sebenarnya oh ini udah warning nih, jangan-jangan Iya. saya memang bisa nih kayak gitu kan gitu. Kemudian terus yaitu lifestyle lain, merokok gitu kan, obesitas gitu ya kan, banyak karena mager gitu kan, terus jadi menyebabkan kegemukan kayak Benar. gitu Begadang sih. dok? Begadang juga bisa Begadang tuh kan, juga, apalagi aduh. tidurnya nggak teratur gitu Iya. kan gitu. Duh, ini jadi tiba-tiba saya jadi masuk checklist ini udah begadang juga, olahraga jarang. Terus Iya. kalau misalkan yang obesitas juga udah mulai checklist ya dok. Nah terus gimana nih dok biar kita makin waspada lagi? Tadi udah tahu tanda gejalanya seperti apa, faktor resikonya seperti apa, terus gaya hidup yang harus kita pelan-pelan perbaiki berarti ya dok. Betul. Nah langkah sederhana dok yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung tuh apa sih dok? Yang sebenarnya yang sederhana adalah kita konsisten nih. Konsisten dulu dari misalnya kalau misalnya terutama untuk yang muda-muda gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma yang muda ya. Misalnya kalau misalnya udah di atas 50 tahun yang memang udah kena penyakit jantung kayak gitu ya, kita udah mulai harus konsisten untuk memperbaiki faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu gitu kan, dari harus aktif bergerak gitu kan. Minimal seminggu itu 3-5 kali. 3-5 30 menit aja 30 kita menit. buat olahraga kayak gitu kan. Maksudnya olahraganya nggak perlu yang Ada saran nggak dok? Kira-kira olahraga yang seperti apa sih untuk tergantung nih, kalau Udah misalnya saran. orangnya dengan obesitas, kita kan nggak boleh apa ya namanya yang terlalu berat kayak Iya, gitu ya, karena betul. emang apa namanya harus yang kardio dulu nih, Iya. ya kan, jalan aja atau jogging 30 menit itu kan sebenarnya kalau kita ngeluangin waktu bisa banget bisa gitu banget kan ya. ya. Jalan kaki juga nggak apa-apa dok? Jalan kaki boleh, Boleh. 30 menit, 3-5 Oke. kali per minggu kayak gitu kan. Itu berarti beberapa pilihannya. Iya, Selain terus- olahraga apalagi dok? Terus lifestyle gitu ya, Lifestyle. kayak makanan nih harus kita Iya. ngurangi nih. Kalau saya bilang 3G. Kalau Apa tuh, ditanya Dok? sama apa 3G? sih 3G? Gorengan, garam, gula ya kan. Aduh, Kalau itu gorengan itu susah kan sekali terkait ya, Dok. sama minyak ya kan, Iya, minyak benar. yang berlebihan. Garam kita nggak boleh makan yang terlalu asin-asin gitu, karena kan emang bisa menyebabkan tensi jadi naik Iya, kayak gitu kan. Kalau betul. gula nih, apalagi yang sekarang kayak anak muda tuh suka kopi susu, matcha gitu Itu kan. sehari harus dok. ya Iya, itu kan? hari harus kan. Wajib bagi Nah, itu anak dia. muda Padahal ya. kan kita sebenarnya kayak kerasanya tuh gulanya sedikit, padahal Iya. sebenarnya tuh tersembunyi gulanya banyak Oke. banget kayak gitu kan, gitu. Terus Itu malah silentnya di situ kali ya dok. iya, benar. Kadang-kadang orang nggak nyadar kenapa saya usia muda bisa tiba-tiba diabetes kayak gitu kan ya. Coba aja ditanyain tiap hari minum nggak air putih, kan Iya. rata-rata orang minum kopi Iya, susu, udah matcha. cukup ya. Iya, Makan kayak gitu. siang minumnya kopi aja Betul, cukup. gitu. Nah terus mungkin jaga kesehatan dengan ngecek ya dok. Iya, Ngecek betul. kesehatan. Harus mulai kalau memang apa namanya, mungkin di usia 20-30 tahun gitu misalnya yang muda-muda nih gitu udah mulai aware sama kesehatannya gitu kan. Mulai boleh nih apa namanya lakukan pemeriksaan yang sederhana dulu, Oke, kayak misalnya apa aja tuh, tensi Dok? itu kan mudah ya Iya, kan. tensi. Kemudian periksa lab mungkin Oh, coba iya. ngecek kolesterolnya gimana gitu kan, Iya, gulanya kayak gulanya gimana gitu kayak kan. gimana. Ketika memang sudah di atas batas normal ya mau nggak mau kita udah harus prevensi nih. Iya. Kita harus apa namanya mencegah nih supaya Iya. nggak jadi lebih Jangan berat. sampai udah gejalanya udah berat baru aware gitu ya lah, Dok. Udah Betul. harus dari sebelum jauh-jauh itu udah harus aware. Betul. Berarti waktu yang tepat itu ya dok. Kalau misalkan kalau bisa setahun sekali malah ya dok. Iya, kalau Cek memang kesehatan. setahun sekali. Kalau misalnya memang nggak ada keluhan kayak gitu kan, maksudnya per tahun boleh lah kita ini. Atau kalau misalnya emang bagus dan merasa lifestyle-nya bagus banget, oh saya ini lifestyle bagus banget ya, mau 2 tahun sekali juga it's okay gitu. Iya. Asal memang bener-bener Iya, yakin gitu bener. kan. Cuman kan kemungkinan kan kalau orang zaman sekarang kan Kayak- makanan ya yang Iya, susah di makanan- ini sih. Makanan sih Agak dok, susah. benar.
Gitu. Terus sebenarnya ini dok, kalau untuk medical check up gitu misalkan ya, kadang suka takut dok orang-orang, nggak yang muda nggak yang tua. Ada nggak sih dok tips dan triknya biar meyakinkan kita, kayaknya emang harus setahun sekali medical check up nih dok? Iya, sebenarnya kalau medical check up kan kita nggak diapa-apain ya. Cuman ya paling kalau yang takut hasilnya dok. hasilnya kayak gitu kan, memang takut hasil ya harus ini sih, harus mulai emang harus aware sih gitu kan ya. Pokoknya jangan sampai nunggu kejadian dulu, misalnya kena serangan jantung dulu gitu. Karena nggak mungkin orang tiba-tiba kena serangan jantung terus sebelumnya tuh nggak ada apa-apanya. Pokoknya kalau digali tuh pasti ada ceritanya kayak gitu. Pasti ada ceritanya ya dok. Nah, oke dok, terakhir nih dok, kita udah mulai di penghujung episode kita kali ini. Ada nggak dok pesan untuk sobat sentra mungkin biar lebih peduli, nggak takut lagi kalau mau medical check up? Iya, itu buat sobat sentra ya, mulailah untuk menyadari dirinya apakah perlu atau enggak kayak gitu ya. Sebaiknya sih memang harus kita mulai cek, karena apalagi sekarang trennya untuk penyakit jantung udah mulai ada di anak-anak muda kayak gitu kan. Jadi ya mulailah kita cek dari yang sederhana aja dulu kayak gitu kan, dan nggak perlu takut untuk hasilnya, karena kan kalau lebih cepat kita tahu lebih cepat bisa kita tangani kayak gitu kan. Jadi nggak perlu sampai harus pasang ring kan, nggak perlu juga kan, maksudnya kita MCU harus dipasang ring itu nggak banget, karena maksudnya kita tuh juga pasti ngelihat maksudnya dari semua data yang ada, dan kita pasti mempertimbangkan betul-betul kayak gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba besok MCU habis itu besok dipasang ring, itu kayaknya nggak semudah itu gitu ya gitu. Oke, terakhir terima kasih banyak Dr. Margareta karena sudah memberikan edukasi nih untuk sobat sentra. Semoga bermanfaat podcast kita pada episode kali ini. Nah, sobat sentra, berarti itu penyakit jantung harus kita waspadai ya, karena datangnya bisa tanpa gejala ya dok. Betul. Makanya itu disebut dengan silent killer. Jadi jangan tunggu sampai ada keluhan. Mulai dari sekarang kita harus cek kesehatan jantung. Nah dok, kalau misalkan orang sobat sentra nih mau konsultasi sama dokter Margareta, itu dokter praktek di sentra itu di hari apa dan jam berapa dok? Kalau saya di sentra di hari Senin, Rabu, Jumat ya, di jam 16 sampai 21. Oke, itu enak tuh ya dok kalau mau konsultasi pulang kantor gitu. Boleh. Ya, jam sore-sore, Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, 3 hari, hampir setiap hari ada di sentra. Nah, di sentra juga dok, kita ada paket medical check up khusus jantung dok. Nggak hanya medical check up umum, tapi juga ada khusus jantung. Pas banget nih kalau kita mau ngelihat cara kerja jantung kita kayak gimana ya dok. Boleh. Nah, jangan lupa juga untuk update informasi tentang kesehatan di channel YouTube kami di Sentra Medica Hospital Group, dan karena di sana akan banyak sekali informasi-informasi lainnya, Sentra Stage juga dengan episode-episode lainnya. Oke, saya pamit undur diri dulu, sobat sentra, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Sentra Stage, podcastnya Sentra Medica Hospital Cisalak. Salam sehat semuanya, terima kasih.